Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Faniara Della Henry, selaku moderator dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Etos kerja menurut Islam. Etos kerja menurut Islam adalah sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam, bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga manifestasi amal soleh. Dalam bekerja, hendaknya seorang muslim memiliki dua karakter yang mumpuni. Yang pertama yaitu al-qawi. Al-qawi dapat berarti reliabilitas atau dapat diandalkan. Juga dapat berarti memiliki kekuatan fisik dan mental yang baik. Dan yang kedua adalah al-amin atau jujur, yang berarti dapat memegang amanah yang diembannya. Etos kerja dengan etos kerja Islami dapat kita lihat dari niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja yang dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya tersebut selain mendatangkan materi juga dapat menjadi amal. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Seorang muslim diharuskan untuk giat bekerja, karena kemiskinan dapat menimbulkan masalah-masalah baru, seperti ibadah yang tidak maksimal, penurunan tingkat pendidikan, rendahnya angka kesehatan, dan gerbang menuju penjajahan baru. Islam memaparkan sebuah karya sejarah tentang pemberdayaan masyarakat, yang berisi tentang ketika masyarakat gurun pasir atau Baduy yang hidup dalam kejahiliahannya berubah bersama Islam, maka lahirlah para entrepreneurship atau orang-orang yang bertekad baja, baik entrepreneurship pekerja maupun entrepreneurship pengusaha. Ciri-ciri utama pengusaha muslim yaitu tidak melihat untung harus selalu uang, tetapi melihat untung menjadi kerja yang telah menjadi amal soleh, terjaganya nama baik, bertambahnya ilmu dan pengalaman, atau bertumbuhnya relasi baru, membagi keuntungan bisnis dengan hamba Allah yang lain. Ayat tentang kemandirian dan semangat Islam dapat kita jumpai di Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. 7 spirit muslim untuk mewujudkan kewirausahaan umat Islam. Yang pertama, selalu berusaha atau ikhtiar. Kedua, bertakwa. Ketiga, beristighfar. Keempat, bertawakal. Kelima, rajin berdoa. Keenam, bermurah hati dan gemar berinfak. Ketujuh, senantiasa bertahmid. Konsep etika profesi Islami. Terdapat hal yang semestinya boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim untuk mengembangkan profesinya. Yang pertama itu dalam mencari rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Di dalam hadis yang tertera, kita harus mencari rizki dengan cara yang baik atau amilu fitolab, yang berarti janganlah berputus asa ketika belum mendapatkan rizki yang halal sehingga menempuh cara maksiat pada Allah. Dan juga jangan sampai kamu mencelakai dirimu dalam usaha meraih rizki. Yang kedua adalah dalam bekerja keras. Islam mengajarkan arti pentingnya kerja keras. Rasulullah ketika masih anak-anak bekerja menjadi seorang pengembala kambing di kampung ibu susunya. Kemudian sewaktu remaja beliau telah menjadi seorang pedagang. Beliau pernah menjualkan dagangan milik Siti Khadijah hingga ke negeri Syam. Makanan yang terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh tangan sendiri atau usaha sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baiknya yang dimakan seorang ialah hasil pekerjaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah dalam hal ikhlas. Di dalam konsep Islam, perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Rasulullah bersabda, usaha yang paling baik adalah usaha orang yang bekerja dengan ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada bagi seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian ada burung, manusia, atau binatang memakan hasil tanamannya itu,
maka asalkan ikhlas, yang demikian itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ada jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Dikisahkan pada saat Rasulullah menjual dagangannya, beliau ceritakan nilai pembelian atau harga pokok sejujurnya, apa adanya, kemudian menyerahkan kepada calon pembeli berapa kesanggupan untuk memberikan keuntungan atau kelebihan dari harga pembeliannya. Ternyata si pembeli merasa senang dengan sistem seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, ada kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan bekerja sama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih ringan dan mudah. Akan tetapi, Islam juga melarang bentuk kerjasama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Hanya di dalam hal kebaikan dan ketakwaan yang diharuskan bekerja sama itu. Yang keenam, ada keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, yang di dalam istilah Al-Quran, wastaha. Umat Islam diharuskan menjadi umatan wastahan, atau umatan yang tengah atau tidak ekstrem ke kiri, juga tidak ekstrem ke kanan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya dan tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Yang ketujuh yaitu dalam melihat hal ke depan atau futuristik. Islam mengajarkan kepada umatnya agar melihat ke masa depan, sebagaimana sabda Rasulullah, jika kiamat datang, sedang di genggaman tangan seorang di antaramu terdapat bibit pohon kurma, apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan yaitu larangan meminta-minta. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan amat mengecap pinta meminta. Jika seorang dari kamu membawa tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaannya itu? Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah bersabda, tangan yang atas lebih baik dari tangan yang bawah. Tangan yang atas artinya penerima, dan tangan yang bawah berarti peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. 9 yaitu larangan memonopoli. Walaupun hasil membeli uang sendiri, tetapi tujuan dijual dengan harga yang mahal, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Hal tersebut termasuk ihtikar atau monopoli. Dengan tegas, Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang atau makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Hadis riwayat Ahmad. Asbabul wurud atau sebab terjadinya hadis dari hadis di atas yaitu suatu saat ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat banyak barang-barang yang sedang menjadi hajat masyarakat bertumpuk di masjid. Ternyata pemiliknya adalah mantan pembantunya Umar sendiri. Pemilik barang yang sebelumnya mengakui bersalah setelah hadis ini dibacakan, tetapi mantan Khadam Umar itu tidak merasa bersalah sebab telah membelinya dengan uangnya sendiri. Di akhir kisah disebutkan kehidupan mantan pembantunya itu kini menjadi terpuruk. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mendahulukan kualitas. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan seorang di antara kamu apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dirapikannya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, terdapat anjuran kualitas kerja itkan atau ideal merupakan sifat pekerjaan ilahi. Kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang islami. Quran Surat An-Nam ayat 88. Islam mewajibkan umatnya agar terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan terus berlatih. Konsep itkan memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas daripada output yang banyak tetapi hasilnya kurang bermutu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Kualitas kerja ihsan yang memiliki dua makna dan memberikan dua pesan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihsan berarti yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Dengan makna pertama ini, maka pengertian ihsan sama dengan itkan. Pesan yang dikandungnya ialah agar setiap muslim mempunyai komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. Yang kedua, ihsan mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kartika. Kartika dipersilahkan.
Etos kerja Islami dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, ada etos kerja dalam pendidikan. Etos kerja pendidikan adalah ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara bekerja yang sekaligus bermakna kualitas esensialnya, sikap, dan kebiasaannya dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di sekolah dan di masyarakat sekitar. Etos kerja dalam pendidikan bagi guru dan siswa dapat membangkitkan motivasi mengajar dan belajar yang dilandasi keyakinan bahwa mengajar dan belajar merupakan fitrah, amanah, ibadah yang dijiwai semangat jihad untuk mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, etos kerja dalam keluarga. Bentuk etos kerja Islami orang tua membina keluarga adalah pekerjaan yang tidak mudah. Dalam konteks Islam, keluarga digambarkan dalam 3 kata kunci, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. Ketiga, kunci tersebut dapat diwujudkan apabila seluruh anggota keluarga bersinergi bahu-membahu saling mengingatkan dan nasihat-menasehati dalam kesabaran. Yang ketiga, etos kerja dalam pekerjaan. Etos kerja Islami bermakna sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang muslim dengan mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya ada makna dari amal saleh. Amal saleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya. Suatu amalan dalam agama Islam dikatakan sebagai amal solih apabila terpenuhi di dalamnya 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya, implementasi amal saleh. Yang pertama ada amal saleh di masyarakat, yaitu membantu tetangga yang kesusahan, ikut gotong royong, dan amanah jika diberi tugas perangkat lingkungan. Yang kedua ada amal saleh di sekolah, yaitu menjenguk teman yang sakit, mematuhi peraturan sekolah, dan menghormati guru dan senior serta menyayangi yang junior. Selanjutnya ada konsep kerjasama. Kerjasama itu sendiri adalah interaksi sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya, selain mempererat solidaritas, tujuan dari bekerja sama adalah untuk memperingan suatu pekerjaan. Jika suatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, selain menjadi lebih ringan, maka pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai, bukan? Manfaatnya dari kerjasama adalah dengan kerjasama kita akan menuju kepada efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih baik. Kan bisa jadi lebih cepat, kan? Namun, gak cuma itu aja manfaat dari kerjasama. Kerjasama dapat juga mendatangkan ide-ide yang besar, karena yang berpikir tidak hanya satu orang, namun dapat juga kita dengar dari beberapa orang lainnya. Nah, dari ide-ide dari beberapa orang tersebut, kita juga dapat memicu timbulnya inovasi. Selanjutnya, dengan yang hampir mirip dengan kerjasama, ada konsep kemitraan. Apa itu kemitraan? Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Unsur-unsur dari kemitraan yang pertama adalah adanya hubungan kerjasama antara 2 pihak atau lebih. Yang kedua, adanya keterbukaan atau kepercayaan trust relationship antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Tujuan dari kemitraan sendiri adalah untuk mengangkat usaha kecil menjadi pilar pembangunan ekonomi karena kelemahan mendasar usaha kecil adalah dari segi ekonomi dan akses ke sumber permodalan dan pasar. Melalui kemitraan akan tercipta pelajaran dalam hal pengalaman, pengelolaan usaha yang lebih efisien dan prospektif bagi usaha kecil. Sedangkan bagi usaha besar dan usaha menengah akan memperoleh kontinuitas produksi atau meningkatkan kapasitas yang lebih besar. Manfaat dari kemitraan adalah yang pertama, membuat suatu pemasaran atau marketing yang baru. Kedua, menciptakan sebuah kreasi atau produk baru. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk memperoleh sebuah keunggulan dan keuntungan yang baru. Keempat, mengelola sesuatu yang menciptakan daya tarik. Yang kelima, transfer teknologi yang bermanfaat. Dan yang terakhir, menemukan sumber dana untuk menjalin suatu kerjasama. Nah, materi selanjutnya yaitu ada persaingan sehat.
Persaingan sehat dalam Islam adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif atau fastabiqul khairat dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya, bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya, dan menganjurkan pembisnis untuk tidak merugikan dan memudaratkan pembisnis lainnya. Selain itu, Islam juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi menghiraukan nilai-nilai Islami. Karena pada dasarnya Allah juga sudah berkata bahwa rezeki itu sudah diatur dan tidak akan tertukar. Dampak positif dari konsep persaingan sehat yang pertama adalah sebagai motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat juga seakan mengharuskan orang-orang bisnis untuk bersungguh-sungguh menjadi profesional dan mereka ingin sukses dalam profesinya. Yang terakhir, mendorong pembisnis meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dan pelanggan merasa puas dengan produknya. Dampak negatifnya adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran etika bisnis Islam. Yang kedua, kesulitan tumbuhnya bisnis pemula. Yang ketiga, terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing. Dan yang terakhir adalah dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan yang liar. Materi terakhir akan ditutup oleh rekan saya, yaitu Devina. Devina, dipersilakan. Titik temu amal soleh dengan profesionalisme. Profesionalisme merupakan pandangan seseorang dalam bentuk komitmen untuk mewujudkan kualitas dalam menjalankan profesi. Profesionalisme bisa diartikan secara sederhana adalah suatu pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, dan bekerja sungguh-sungguh dengan disiplin, jujur, dan penuh dedikasi untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan. Seorang profesionalis setidaknya memiliki dua karakteristik. Yang pertama, menguasai pengetahuan dan keterampilan spesifik. Yang kedua, memiliki integritas moral dan budaya. Kemampuan individual ini masih perlu didukung oleh sistem manajemen dan organisasi kerja yang tepat, yang dapat menempatkan individu pada posisi yang tepat. Jelasnya, individu yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus terspesialisasi hanya akan menjadi profesional jika ditempatkan pada job atau posisi yang tepat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, katakanlah setiap orang bekerja menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Amal soleh merupakan perbuatan yang membawa keberuntungan atau manfaat untuk sesama dan dilakukan sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jenis-jenis amal soleh. Amal soleh berdasarkan perbuatan dilakukan dengan sukarela dan mendapatkan balasan meskipun yang melakukan sudah meninggal. Sebagai contoh, berbagi ilmu dan ilmu yang dibagikan kembali dibagikan oleh yang mempelajari. Amal soleh berdasarkan subjek pelaku. Amal batin atau yang dilakukan oleh hati dan meliputi amal baik dan buruk. Amal baik berupa beriman, ikhlas, tawakal, bersabar, berani, tegar, berpendirian, dan berniat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal lahiriah yang dilakukan oleh anggota badan dan dapat dilihat atau didengar. Amal lahiriah berupa ucapan, yaitu menasihati, berbicara dengan bahasa yang baik, dan membaca Al-Quran. Sedangkan amal lahiriah yang dilakukan dengan anggota badan yaitu menolong, jual beli dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi jenazah, dan menjenguk orang sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang etos kerja sebagai wujud amal soleh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan kalimat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.